Selamat datang Nyonya. Setelah pernikahan keluarga Shen dan keluarga He, aku sudah tinggal bersama Yanqi selama 3 tahun dengan teguh. Akhirnya aku hamil sekarang, ternyata kita berdua tidak mengalami infertilitas. Yanqi pasti tahu kabar gembira ini. Pasti dia juga sangat senangkan. Apa? Kau bilang sudah 3 tahun menikah dengan kakakku, selama ini kau yang bercinta dengannya. Ini. Setiap kali aku bilang padanya, lebih romantis kalau lampu dimatikan. Sebenarnya yang dipakai ini, adapun spermanya, hanya produk murahan yang dibeli sembarangan saja. Wanita kaku seperti dia. Apa yang dia mengerti? Aduh, kakak Yanqi, kau jahat sekali. Kalau begitu, selama bertahun-tahun kakak itu, bukankah setiap hari dia seperti orang bodoh ya? Kalau bukan karena 30% saham keluarga Shen, aku tidak akan pernah mau menikahi Shen Yan. Sihan, tubuh dan hatiku, hanya milikmu seorang sejak awal. Pernikahan selama 3 tahun. Tak disangka, akhirnya ternyata hanyalah sebuah penipuan. Tidak ada yang perlu disedihkan. Semua orang jahat memang harus membayar harga. Dalam setengah jam, aku ingin keluargaku memberikan 100 miliar. Untuk membeli 30% saham yang aku miliki. Aku tidak bisa menunggu lebih dari 1 menit pun. Jika tidak, aku akan bakar tempat ini sampai habis. Shen Yan, kau gila. Siapa di lingkungan elit yang tidak tahu? Kau dan Yanqi sudah buat perjanjian dalam waktu 3 tahun. Jika kau tidak bisa hamil anaknya, kau harus transfer 30% saham itu kepada dia secara cuma-cuma. Sekarang kau jual saham itu padaku. Bukankah itu menarikku ke dalam masalahmu untuk melawan keluarga He? Selama bertahun-tahun kerjasama antara kita dua keluarga, kau seringkali memberikan syarat sepihak dan memaksa kita menandatanganinya. Aku melihat kau tampan, jadi aku tidak mempermasalahkannya. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Aku ingin suamiku menjadi gelandangan, tidak punya apa-apa. Kau harus bantu aku. Baiklah, anggap saja aku berutang padamu. 100 miliar ya sudah 100 miliar. 10 hari kemudian, grupku akan bekerja sama denganmu. Mengambil alih seluruh perusahaan suamimu. Yanqi, bercerai di hari ulang tahun pernikahan ketiga. Ini adalah hadiah balasan pertama yang aku berikan untukmu. Kemana saja kau? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Ayo ke sini cepat. Shen Yan, lihat ini, bintang laut. Gaun sutra desain eksklusif dengan lipatan seperti galaksi, dan juga, ini 99 mawar segar yang diangkut udara dari luar negeri. Apakah kau menyukainya? Terima kasih. Yanqi, kalung ini namanya gembok satu hati, artinya bagus. Kamu belikan Yanyan satu, sebagai kenang-kenangan. Tidak usah, Bu. Terlalu mahal. Apa yang kamu bicarakan? Yanqi bisa menikahimu. Adalah keberuntungan keluarga He. Apa artinya satu kalung? Dia seharusnya memberikan semua hal terbaik di dunia untukmu. Kekanak-kanakan, sudah dewasa masih percaya iklan. Mau apa, tidak bisa beli sendiri? Aku sibuk, tidak ada waktu untuk permainan cinta yang membosankan itu. Yanqi. Yanyan? Tidak apa-apa.
Kamu mau apa bilang sama ibu? Ibu belikan. Betul, anak ini kalau berani berbuat hal yang menyakitimu, kami pasti tidak akan membiarkannya. Bukannya kamu bilang memberi hadiah seperti ini ke kanak-kanakan? Hari ini kenapa begitu royal? Lepaskan aku mau ketuahi. Kakak Yanci tolong aku. Sayang kamu dengar. Sekretarisku, Zheng Xihan. Karena dia mau membantuku, tidak sengaja menjiplak proposal orang lain. Sekarang pihak lain mau menuntutnya, mau membuatnya masuk penjara. Apa hubungannya dengan aku? Siapa yang salah? Yang bertanggung jawab? Tidak, Xihan tubuhnya begitu lemah. Pasti tidak tahan dengan hukuman ini. Kamu kuat, punya koneksi luas, pasti ada cara untuk bernegosiasi dan lolos. Benarkah? Kamu atas nama direktur perusahaan. Gantikan dia menanggung kesalahan, ya? Ya. Aku mohon padamu, asal kamu setuju, apapun yang kamu mau nanti, aku belikan untukmu. Kamu tanda tangan ini dulu, baru kita bicara yang lain. Tidak mau lihat kontrak apa ini? Tidak perlu. Menurut pemahamanku tentangmu, pasti lagi kamu bosan. Mau aku kirimkan sesuatu untukmu, aku penuhi, kamu sekarang. Bisa pergi gantikan Xihan menanggung kesalahan? Kakak Yanci, lebih baik kamu jangan bujuk kakak. Untuk gantikan aku menanggung kesalahan, dulu kakak memaksaku menjiplak proposal, mungkin sudah lama berpikir. Mengusirku dari sisimu. Aku tegaskan sekali lagi. Buat proposal, jadilah orang dulu. Grup menolak segala bentuk penjiplakan proposal. Orang jahat ini masih mau mengajariku, meski aku sengaja menjiplak proposal. Kakak Yanci begitu memanjakanku. Pasti tidak tega aku diperlakukan tidak adil, nanti. Aku manfaatkan kesempatan dorong si jalang ini ganti menanggung kesalahan, ada kesempatan menggantikannya. Menjadi Nyonya Hi? Shenyan, aku benar-benar tak menyangka. Di depan kau pura-pura jujur, tapi di belakang kau busuk sampai memaksa Xihan menjiplak. Kenapa kau jadi sejahat ini? Kak Yanci, jangan salahkan kakak juga. Mungkin kakak hanya sementara bingung, makanya jadi orang jahat lagi. Tapi pura-pura suci. Tamparan ini buat hukuman menjiplakmu yang tak tahu malu, malah balik tuduh. Siapa yang berani bikin fitnah di depan aku? Hiyanci, kau mau aku ganti pencuri ini jadi terdakwa, ya? Boleh. Kau terus merekam. Shenyan, kau gila? Kau kirim rekaman itu ke grup besar perusahaan. Ini. Beritahu Departemen Hukum. Sekretaris Presiden, Zheng Xihan, melakukan plagiarisme serius dan memfitnah atasan. Atas nama Wakil Presiden Grup, aku minta segera tuntut semua tanggung jawabnya, jangan tunda. Kak Yanci, kalau aku benar-benar dituduh plagiarisme, hidupku hancur. Cepat minta kakak, jangan habisi aku. Shenyan, aku perintahkan kau. Segera cabut tuduhan terhadap Xihan. Dan minta maaf ke Xihan di grup besar perusahaan. Kalau tidak, aku buat kau jadi janda seumur hidup. Kau seumur hidup. Juga jangan harap lagi tidur sama aku, punya anak. Dia pengen banget punya anak, pasti bakal nurut dan minta maaf ke aku. Punya anak. Sebenarnya, pakai ini. Soal sperma. Cuma beli barang murahan aja. Hiyanci, kau beneran pernah mikir punya anak sama aku? Dia kenapa aneh hari ini?
Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Pasti aku kebanyakan mikir. Shenyan, jangan ngomong lagi. Hal-hal aneh. Aku perintahkan kau. Minta maaf ke sekretaris Heng, atau aku bakal marah beneran. Marah yang gak bisa didiemin. Dulu, setiap aku ancam, dia langsung minta maaf. Kali ini dia malah gak takut aku marah. Jangan-jangan dia belajar trik baru dari wanita desa bodoh mana, pura-pura mundur biar maju. Kak Yanci, aku gak apa-apa. Tapi gimana dengan anak di perutku? Kalau dia tahu ibunya penjiplak, gimana aku? Sihan, jangan takut. Selama aku ada, bahkan jika aku harus kehilangan semua hartaku, aku tidak akan membiarkan kamu dan anak kami menderita sedikit pun. Kehilangan semua harta. Yanci sudah tidak punya saham lagi. Kamu akan segera tidak punya sepeser pun. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Kenapa kamu berada di mobilku? Apa? Kamu terkejut? Kakak Yanci bilang, kamu egois. Dan tidak mau menanggung kesalahan untukku, jadi mobil ini yang harganya 3 juta dia berikan padaku. Sebagai kompensasi kecil saja loh. Kakak Yanci hanya mencintaiku, sedangkan kamu hanya orang jahat yang merebut tempatku saja. Ah. Kakak, aku sudah bilang mau mengembalikan mobil ini padamu. Kenapa kamu masih ingin membunuhku? Tidak bagus, Sihan dan anak dalam bahaya. Sihan, ayo cepat bangun. Yanci, akting Zheng Sihan sangat buruk sekali. Apa kamu tidak melihat ini semua aktingnya untuk mendapatkan simpati? Dia mau fitnah saya kan? Cukup Shenyan. Sudahlah kamu memaksa Sihan menjiplak rencana. Sekarang kamu bahkan mau ambil batu bata untuk membunuhnya. Bagaimana kamu bisa jadi sekejam ini? Memang benar. Saya terlalu berlebihan mau jelasin, begini juga tidak apa. Nanti kalau kamu menyesal, saya tidak akan lunak lagi. Apa yang saya harus sesali? Kamu sudah menyakiti orang. Masih bicara omong kosong di sini. Yang harus menyesal adalah kamu, wanita jahat yang hampir saja membunuh orang. Kakak Yanci, kakak pasti hanya emosi sesaat sampai mau membunuhku kok. Aku yang tidak pantas dapat mobil bagus ini. Aku tidak punya pengaruh apapun di sini. Bahkan jika kakak mau bully aku di tempat kerja, aku tidak akan protes sedikit pun. Aku hanya mohon pada kakak Yanci, jangan marah lagi sama kakak, boleh tidak? Kita sama-sama perempuan, Sihan jauh lebih masuk akal darimu. Mobilmu yang kamu beli 3 juta, bayarkan ganti rugi ke Sihan. Jadi biaya pengobatan, sebagai ganti kesalahan yang kamu buat. Aku bilang aku tidak salah. Diam. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, mana mungkin salah. Kalau kamu masih membantah, itu cuma bikin aku semakin benci sama kamu. Sihan naik ke mobil, kita pergi ke rumah sakit. Jangan hiraukan dia. Wanita jahat, apakah wajahnya sakit? Mobilmu dan pacarmu sekarang jadi milikku. Wajahmu yang kalah total itu mirip banget sama anjing. Aduh ini. Kak Yanci,
Kamu baru aja kasih aku mobil 3 juta. Kak, langsung tusuk ban mobilku. Kalau besok-besok kamu mau lebih baik lagi ke aku, dia pasti bakal minta nyawa seluruh keluargaku. Ah, nggak mungkin. Dulu Shenyan paling takut aku marah. Ini cuma taktik dia aja, biar aku makin sayang. Lihat tuh, dia mau pukul diri sendiri pakai besi, minta maaf ke aku. Karena kamu sadar diri, kalau kamu udah selesai pukul diri sendiri dan benerin ban mobilnya, aku bakal maafin kamu. Shenyan, kamu ngapain? Aduh. Kamu gila ya? Cepat berhenti. Mobil itu udah aku. Kasih kesihan. Siapa yang izinin kamu gitu? Aku nggak punya kebiasaan ngasih barangku ke orang jahat. Kamu kan mau mobilku? Ya bawa aja sampah-sampah ini pulang. Dulu Xiao Shen selalu nurutin Xiao He. Kenapa kali ini dia malah bikin malu Xiao He di depan kita? Xiao He tiap hari bawa selingkuhannya keliling-keliling di depan Xiao Shen. Siapa yang tahan? Pada nggak ada kerjaan ya? Mau nggak gajian? Kalian dibayar terus keluar aja. Sihan, maaf ya kamu jadi kena getahnya. Tenang aja, nanti kalau aku udah dapat 30% saham Shen Group, pasti aku bales dendam buat kamu. CEO Shen, tinggal 3 hari lagi sebelum Gu Group ambil alih grup sepenuhnya. Nanti CEO He beneran bakal kehilangan segalanya, jadi gelandangan. Kamu yakin gak nyesal? Nggak nyesal. Aku cuma berharap hari itu cepet datang. Shenyan, aku nggak nyangka, biasanya kamu kelihatannya sok suci, tapi di belakang busuk banget sampai paksa Sihan nyontek sesama cewek. Sihan lebih paham situasi daripada kamu. Apa? Kak Yanci, kamu bilang kamu sengaja laporin kakak, bilang dia dulu jual diri. Dapat uang kotor. Xiao Shen, ada masalah. Hari ini ada pihak berwenang nyari kamu, katanya mau investigasi soal transaksi prostitusi kamu. Dewan direksi pada ribut abis dengar. Bilang kamu ngerusak nama perusahaan, kayaknya mau bikin voting buat keluarin kamu dari dewan direksi. Dia rusak mobil yang aku kasih ke kamu, aku cuma hukum dia dikit, biar namanya jelek aja. Dia harusnya seneng malah. Ada apa Sihan? Wajahmu kelihatan tidak sehat. Apakah ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Aku tidak boleh membiarkan Hianci tahu tentang masa laluku. Pekerjaan yang memalukan ini, kalau dia tahu pasti dia akan mengetahui. Bayi yang kukandung bukan anaknya, nanti kalau. Bagaimana aku bisa menjadi Nyonya He? Ah, tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Kakak Yanci, malam ini kamu bisa temani aku kan? Baiklah. Lagi pula wajah membusuk Shenyan itu. Aku sampai mau muntah melihatnya, tidak sepertimu. Pandai bersikap dan masih suci murni. Ayo pergi. Hianci, jika orang menyakitiku sedikit, aku akan balas 1000 kali lipat. Halo, saya mau laporkan, ada sepasang pria dan wanita sedang melakukan perdagangan terlarang. Prianya mengenakan setelan jas hitam penuh, kacamata bingkai emas. Wanitanya mengenakan gaun putih. Anda punya dokumen yang harus diterima. Laporan Medical Check-up Group ternyata menunjukkan aku adalah oligospermia parah. Bagaimana mungkin? Kalau aku tidak bisa di bidang itu, bagaimana Sihan bisa mengandung anakku? Sifilis stadium lanjut. Sihan, apa yang terjadi padamu? Aku sangat ketakutan. Syukurlah bukan HIV, cuci dan disinfeksi celana dalam saja. Soal ini, aku harus mati juga, tidak boleh biarkan Hianci tahu. Kalau tidak, bagaimana aku jadi Nyonya He? Ah, tidak apa-apa, salah tekan.
Kakak Yanci, laporan medical check-up dari rumah sakit sudah keluar. Dokter bilang bayinya sehat. Baguslah, kalau dengan oligozoospermia masih bisa bikin Xian hamil, maka aku benar-benar pria terhebat di antara semua pria. Xian, lihat, selama bertahun-tahun demi kamu, aku selalu mainan saja untuk menghadapi Shenyan. Malam ini, bukankah kamu harus memberiku kompensasi yang layak? HM, jahat sekali. Tuan Shen, sesuai perintahmu, kami sudah terlebih dahulu memasang pengawasan. Dan barang yang dibeli Yanci, kami ganti jadi lem kuat kelas industri, mereka pasti tidak bisa lari. Pak polisi, orang yang diduga melakukan perdagangan terlarang ada di dalam. Terima kasih atas laporan Tuan Shen. Dobrak pintunya. Dengar orang di dalam, polisi menerima laporan nama asli. Kalian sedang melakukan transaksi ilegal. Buka pintu sekarang untuk bekerja sama dengan penyelidikan ini adalah peringatan terakhir. Sial, kok nempel ya? Kak Yanci, pelan-pelan, kulitku hampir lepas. Apa? Kak Yanci? Kamu bilang sengaja melaporkan kakakmu, bilang dia dulu jualan di luar. Dapat uang kotor. Aku cuma menghukumnya sedikit. Biar namanya hancur, dia malah harus senang. Yanci Zeng Xihan. Karma itu ada. Nikmatilah. Hadiah besar yang kubalas ini. Kak Yanci, pelan-pelan. Diam. Shenyan tidak boleh tahu ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan. Kasih aku 30% saham itu. Pintu diketok. Harus segera pisah. Ini baru awal, setiap hari selanjutnya akan kubalas baik-baik kebaikan kalian yang mengkhianatiku dari belakang. Tangan di kepala, jongkok. Tadi dipanggil kenapa tidak buka pintu? Pak polisi, ada salah paham, aku tidak ada hubungan dengannya. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Jangan banyak bicara, ikut kami, nanti diselidiki. Bawa pergi. Dengar penjelasanku. Direktur Shen, Yanci dan Zeng Xihan sudah dibebaskan dari dalam hubungan mereka berdua. Memang tidak pantas diketahui, katanya saat Pak He ditangkap. Sampai ngompol ketakutan. Kalau Direktur Shen mau ajak aku ke kapal bajakanmu, jangan lemah hati. Kalau aku jadi Anda, tidak cuma balas dendam. Laporkan dia transaksi haram. Aku akan hancurkan alat vital si brengsek itu. Direktur Gu, ada maksud tersembunyi ya? Saat Gu Group bersiap ambil alih saham He Group, ditemukan. Selama ini Yanci selalu gaji tinggi. Buat anak buah kesayangannya, sedangkan di grup Direktur Shen, staf inti malah sering dipotong gaji sampai keluar. Tampaknya mantan suamimu ini tidak cuma mau tipu sahammu, tapi juga kosongkan kekuasaanmu. Buat jalan buat pacarnya. Kenapa potong gaji lagi seluruh karyawan departemenku? Sudah keempat kalinya, mereka masih punya orang tua dan anak untuk dihidupi. Perusahaan tidak etis. Bisa bikin mereka bunuh diri. Shenyan, ku beritahu. Aku lakukan untuk perusahaan, kau malah bantu orang lain. Tidak bantu suamimu, otakmu bermasalah ya? Kak, kamu nggak ngerti soal efisiensi biaya ya udah gitu. Masih meragukan keputusan kakak Yanci. Kamu ini terlalu egois deh. Ternyata yang disebut potongan gaji cuma buat karyawan yang jadi istri. Kalau buat karyawan selingkuhannya, nggak berlaku ya Pak Gu. Rencananya, besok lusa grup Gu bakal ambil alih grup He sepenuhnya. Sebelum itu, aku mau putusin total. Harus kasih Yanci. Biar dia nggak bisa bangkit lagi. Pak Shen, sesuai perintahmu, selain saham, semua kartu kredit Pak He udah dibekuin. Sekarang Pak He cuma punya arus kas 2 miliar. 2 miliar. Dengan tulus mengundangmu. Sayang. Kamu kan baru bikin proyek baru, pasti butuh duit di mana-mana. 2 miliar ini tabunganku sehari-hari. Ambil dulu buat dipakai.
Lama-lama nikah, akhirnya ada gunanya juga. Oke. Kartu banknya aku terima. Tapi, nanti, jangan kayak mamak lagi. Ngantar makanan buatku. Nggak enak lagi malu-maluin. Aku bisa kasih 2 miliar. Pasti bisa minta balik juga. Kakak Yanci, tadi malam. Nggak tahu dilaporin siapa, bikin kita. Kulitnya sampai kena lem, kayak dikupas. Sakit banget deh. Kasihannya kamu, makanya aku ajak kamu belanja. Buat ganti rugi. Apa yang kamu mau? Meski mesti nyalain lentera di langit, aku beliin. Oke. Kak, kamu kok dateng juga sih? Tadi malam aku cuma nggak pulang semalam, mana tahu. Dia udah buru-buru dateng buat rayu aku pulang. Memang lagi main tarik ulur. Nih, lihat kamu kayak plester gosok. Nempel-nempel gitu, asal kamu minta maaf ke sekretaris Heng. Aku bisa maafin kamu. Maafin. Iya, nanti waktu kamu dari direktur bernilai miliaran. Jadi orang miskin gak punya apa-apa. Baru kamu yang minta maaf sama aku. Shenyan, kukira kamu udah berubah. Baru dipuji dikit, main tarik ulur lagi. Mainanmu itu. Aku udah nggak sabar, apalagi mau ikutin caramu. Kakak Yanci, lelang mau mulai nih. Ayo cepetan pergi, jangan peduliin dia. Hianci, habis lelang ini. Arus kas 2 miliarmu itu. Tidak akan tersisa sepeser pun. Para tamu terhormat, selanjutnya akan dilelang. Item lelang utama hari ini. Dibuat oleh desainer perhiasan top Prancis, butuh waktu 3 bulan. Dihiasi perhiasan dari seluruh dunia. Untuk menciptakan Heart of the Earth. Harga awal 30 juta. Ya ampun. Itulah Heart of the Earth yang diidamkan semua wanita di dunia. Sangat cantik. Kalau bisa pakai kalung ini, mati pun tak apa. 35 juta. 40 juta. Kak Yanci, bukankah kamu bilang meski harus membayar mahal, akan membelikan aku barang lelang yang kuinginkan? Aku mau yang ini. Baik, asal kamu suka, semua kubelikan. 100 juta. Kakak, siapa yang nawar seperti itu? Jangan-jangan kamu lihat aku suka Heart of the Earth ini, sengaja naikkan harga. Mau buat aku beli dengan harga tinggi. Apa salahnya aku sengaja naikkan harga? Kamu yang hidup dari pria. Iri aku punya banyak uang, atau benci diri sendiri karena uang sedikit dan malu? Tak punya uang. Buat apa kesini? Kak Yanci, kalau kakak memaksa merebut kalungku, maka aku tak mau lagi. Lagi pula, dari kecil sampai besar, aku tak pernah punya barang bagus. Tidak, Sihan, kamu ingat. Gempa bumi di sekolah dulu? Kamu yang gigit pembuluh darah, beri aku minum darahmu. Menyelamatkanku dari maut. Orang yang gigit pembuluh darah, selamatkan Hianci dulu. Sebenarnya aku. Air. Untuk selamatkan aku, di tanganmu masih ada bekas luka yang tak bisa hilang. Jadi, meski hari ini aku bangkrut, tetap akan membelikanmu. Di mana bekas lukamu? Sihan, bekas luka dari gempa bumi itu, di mana? Jangan sampai Hianci tahu aku mengaku sebagai penyelamatnya, atau celaka. Kak Yanci, aku takut.
Kamu lihat bekas luka ini, akan ingat kenangan buruk gempa bumi itu. Jadi aku operasi kulit untuk menghilangkannya. Bohong seenaknya saja. Keterampilan menipu sepertimu. Benar-benar bakat alami. Cukup, Shenyan. Kamu sebagai istriku, bukannya memahamiku, malah berbicara buruk tentang penyelamatku. Wajah irimu ini sungguh menjijikkan. Kakak Yanci. Kakak punya permusuhan besar padaku. Aku benar-benar tidak mau membuatmu kesulitan. Bagaimana kalau kita pergi saja? Lagi pula aku sudah biasa ulang tahun. Tidak mendapat hadiah. Yang harus pergi adalah dia, Shenyan. Sihan, hari ini aku di sini, tidak ada yang berani menyinggungmu. Jantung bumi. 150 juta. 200 juta. Tidak. Aku menyalakan lentera langit. Apa aku tidak salah dengar? Presiden He menghabiskan semua hartanya cuma buat nyalain lentera langit. Hanya untuk membuat Nona Zheng senang. Selamat Presiden He. Sudah berhasil memenangkan lelang jantung bumi, kalung yang diinginkan oleh semua wanita di dunia ini. Diberikan untuk Nona Zheng. Shenyan, lihatlah laki-lakimu. Cara dia memanjakan aku, kan? Kamu, selamanya cuma pantas diinjak-injak olehku di bawah kaki. Hianci, sekarang malah. Aku semakin penasaran ingin melihat ketika kamu menemukan bahwa kamu salah mencintai orang. Dan kehilangan segalanya, seperti apa penampilanmu. Apa? Presiden He, semua kartu bankmu dibekukan? Masih berani menyalakan lentera langit, kamu benar-benar mempermainkan kami. Satpam. Apa yang kau bicarakan, kartu bankku? Bagaimana mungkin bisa dibekukan? Pasti sistem kalian yang bermasalah. Kami sudah periksa berulang kali, tidak mungkin ada kesalahan. Jika kamu tidak segera membayar uangnya, kami akan menempuh jalur hukum. Menuntutmu karena lelang jahat, dan membuatmu masuk penjara selamanya. Kamu. Kakak Yanci, kita baru saja dikeluarkan dari kantor polisi dengan jaminan, aku tidak mau masuk lagi. Kakak Yanci. Shenyan, apakah ini ulahmu? Membekukan kartu bankku? Awalnya kukira permainanmu main sulit masih ada batasnya, tak disangka. Kamu sampai sebegini gilanya. Cepat buka pembekuannya untukku. Hianci, kamu pakai kartu ban yang kuberikan. Buat nyalain lentera langit untuk wanita ini. Masih berani minta aku buka pembekuannya untukmu? Ternyata selama ini, Presiden He cuma pakai uang istrinya sendiri. Buang buat bikin wanita lain senang, sungguh laki-laki menjengkelkan. Makan nasi lembut tapi sok benar, aku ludahi. Baiklah, kau repot-repot segini banyak, cuma-cuma mau menarik perhatianku. Selama kau patuh, buka blokir kartu bankku, aku bisa bikin kamu senang. Sampai lupa arah. Malam ini kita satu kamar, aku kasih hadiah spesial biar cepat hamil. Puas sekarang? Puas. Mau bohongin aku lagi pakai alat palsu itu? Shenyan, kamu bilang apa barusan? Jangan-jangan dia udah tahu, selama pernikahan ini, aku terus-terusan bohongin dia. Dasar jahat, berani-beraninya mukul kakak Yanci. Aku lawan kamu. Shenyan, gila kamu, berani mukul kita? Hianci Zheng Sihan. Dengarkan baik-baik, kalian berdua. Aku Shenyan bukan orang yang bisa diremehkan. Siapa ganggu aku sedikit, aku balas 1000 kali lipat. Bekukan kartu ban cuma awalan aja. Perbuatan kotor yang kalian lakuin di belakangku, aku bakal balas berlipat ganda. Tunggu, perbuatan kotor apa? Shenyan, jelasin dong maksudmu. Minggir, biarin aku lewat. Pak He, utang lampu langit belum lunas. Denda telat bayar juga belum. Mau kabur gitu aja? Emang mau ketemu di pengadilan? Cuma kalung jelek, paling-paling kami kembalikan. Nanti cash flow pulih, denda lampu mati. Sama kerugiannya,
Aku tetap bayar semua. Sihan, kasih kalungnya ke dia. Kak Yanci, Heart of the Earth ini. Beneran aku suka banget, bisa nggak kamu ngalah dulu? Biarkan mereka pukul kamu, jagain kalung ini buat aku. Kak Yanci, bintang bumi ini. Cuma satu di dunia, harganya miliaran, kan kamu tahu. Ini impian semua cewek di dunia, aku mohon deh. Kak Yanci, coba cari cara dong. Dia bisa tega demi sebuah kalung. Nggak peduli aku bakal digugat atau dipukuli. Dulu Shenyan nggak pernah kayak gini. Direktur Shen. Terus terang aja, krisis grup sekarang. Seluruh industri udah pada tahu, aku pribadi sangat target talenta. Asal kamu mau setuju, aku tawarin gaji 300 juta setahun. Untuk jadi wakil direktur di perusahaan kami. Direktur Gu. Terima kasih apresiasinya, aku Shenyan. Nggak punya kebiasaan ganti pihak saat suami lagi susah. Grup Hi butuh aku temanin Yanci. Lewatin masa sulit ini bareng. Baik. Dikasih muka malah enggak tahu diri. Lenganku sakit sekali. Berhenti. Kok bisa kalian memukul orang? Memangnya yang dipukul itu orang jahat, seperti kalian berdua. Jangan pukul. Makan gaji buta, tipu uang istri, pura-pura kaya, apa-apaan sih? Wanita jahat, selingkuhin suami orang, masih mau ambil kalung miliaran gratis. Gue bunuh lo. Jangan pukul lagi. Kalungnya kuberikan. Kak Yanci tolongin aku, kalungnya nggak mau lagi. Aku kembalikan, nggak mau lagi. Laporan stasiun ini, baru-baru ini, Balai Lelang Jianglong. Gelombang penawaran lelang curang terus berlanjut, dikabarkan bahwa Balai Lelang telah mempercayakan kepada firma hukum terkemuka di kota ini untuk menangani Presiden Grup Hi. Anak durhaka, sudah kuperingatkan berulang kali. Suruh kamu baik-baik sama Shenyan, tapi hasilnya, skandalmu dengan wanita lain malah jadi berita utama. Kamu sengaja mau bikin aku mati kesal ya? Yanci, selama ini kamu sibuk kerja terus. Yanyan yang merawat. Kami berdua orang tua jompo ini, kamu tega mengkhianatinya, hati ibu. Sangat sakit. Kak Yanci, nggak nyangka kakak. Nggak cuma bekukan kartu bankmu, tapi juga dengan sengaja. Ngadu ke orang tuamu, pecah belah hubunganmu dengan ayah dan ibumu. Kalau nggak, aku bawa bayi. Ikut dikubur aja, biar gitu. Kakak nggak bakal ribut lagi sama kamu. Sihan, jangan ngomong sembarangan. Shenyan, meski dia suka ribut, tapi dia nggak pernah berani bikin aku kesel beneran. Semua yang dilakukannya cuma takut kehilangan aku aja. Dia pasti berhenti ribut kalau aku rayu dikit. Kirim foto IBS aku buat hadiahin dia. Malam ini dia pasti seneng sampai nggak bisa tidur. Enggak, aku nggak percaya, ini nggak mungkin, ternyata beneran. Blokir WeChat aku. Ini pasti cuma akal-akalannya, dia kan biasanya suka ngitung. Orang yang pengen dapetin perhatianku, pasti nggak bakal putus semua kontak. Nomor telepon pasti belum diblokir. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Enggak. Aku nggak percaya, ini nggak mungkin. Enggak, aku mau cari dia, Shenyan. Kamu main apa lagi, kamu pikir? Gini bisa kendalin aku? Main tarik ulur. Juga harus ada batasnya dong. Kakak Yanci, jangan gegera dulu, tubuhmu masih ada luka. Kakak mungkin hanya sedang marah sebentar, jadi. Dari kelihatannya, Shenyan benar-benar akan bercerai dengan Yanci. Syukurlah. Setelah sekian lama akting, wanita yang menyebalkan itu akhirnya mau pergi juga. Aku akhirnya bisa menggantikannya menjadi nyonya keluarga kaya raya. Bantu aku untuk mempercepat, beli beberapa suntikan oksitosin. Aku ingin segera melahirkan bayi di perutku, dan mengamankan pernikahan dengan Yanci. Sesuai perjanjian akuisisi. Hari ini adalah hari di mana kita membantu Shenyan mengambil alih sepenuhnya. Grup Hi. Kendurakan lebih cepat lagi. Jangan biarkan Shenyan menunggu terlalu lama. Direktur Gu, Anda jelas sangat peduli dengan Presiden Shen. Kenapa setiap kali bekerja sama, Anda selalu mengucapkan kata-kata
Yang pedas dan menyakitkan? Orang yang tidak tahu malah mengira kalian adalah musuh bebuyutan. Pedas ataupun musuh bebuyutan, selama aku bisa terus ada di sisinya, menjaga dan melindunginya. Aku sudah sangat puas. Ini kamu ya, peringkat pertama, tapi nggak mau ngerjain PR buat aku? Kamu tahu nggak, ayahku adalah pemilik saham sekolah ini? Cuma satu kata, bisa bikin kamu nggak bisa bertahan tinggal di sekolah ini. Kak, orang yang nggak tahu diri macam ini, pukul dia sekali sehari. Jamin dia lebih patuh dari anjing, hahaha. Aku paling benci orang macam kalian yang suka menindas orang dengan kekuatan. Kalau terjadi lagi, aku akan laporkan ke polisi. Bukannya ayahmu pemilik saham sekolah? Kita lihat apa dia mau. Diajak ngobrol ke kantor polisi. Pergi. Oke, Direktur Gu, kita sudah sampai. Shenyan. Budi baikmu tahun dulu tak bisa kubalas, hari ini saat mengambil alih grup Hi. Walaupun harus berdarah-darah, aku akan ikutmu gila sampai akhir. Oh iya Direktur Gu, apakah Anda masih ingat? Ketika Anda masih pelajar, Anda pernah mendonorkan sperma untuk mengumpulkan uang sekolah? Menurut pendidikan bawahan, sperma yang Anda donorkan waktu itu dibeli oleh seseorang. Oh, siapa itu? Dan untuk apa dibeli? Direktur Gu. Anda benar-benar orang yang menepati janji, apa yang dikatakan pasti dilakukan. Tentu saja, dulu ketika di sekolah Anda mau berkorban untukku. Bahkan mau menyinggung orang lain, bagaimana mungkin aku mundur hari ini? Jangan lupa, kita ini orang di kapal perompak yang sama. Ini apa? Ini adalah hadiah besar yang aku siapkan untuk Hyunji dan Zheng Xihan. Sebuah hadiah yang akan membuat mereka sangat menderita. Baiklah, ayo pergi. Sihan, lihat ini baru banget. Kursi presiden buatan tangan Italia. Dan ini, set teh edisi terbatas dunia. Isinya semua anggur koleksi kelas atas. wah, Sihan, pasti ini semua perbuatan Shenyan. Dia pasti ingin meminta maaf dariku, jadi dia merenovasi kantor ini. Seluruhnya dirombak ulang. kalau begitu, Shenyan tidak lagi main pura-pura ya? Tapi kenapa foto pernikahan di belakang ini hilang? Kamu tidak mengerti, Shenyan itu. Dia tidak punya keahlian lain, tapi cara mengambil hatiku. Sangat beragam, kasihan juga dia, ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayangku, sampai segitunya usahanya. Kamu terlalu tinggi menganggap dirimu sendiri. Kantor ini, aku yang merenovasinya untuk Guyun. Mulai hari ini, grup Gu akan mengambil alih grup Hi sepenuhnya. Kamu bangkrut. Tunggu saja jadi gelandangan. Shenyan, kamu gila, bagaimana bisa kamu menjual semua saham yang kamu berikan padaku ke orang lain? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Memukul wanita itu bukan keahlian, atau jangan-jangan, selain memukul wanita, kamu tidak punya keahlian apa-apa. Saham hilang, kartu ban juga dibekukan. Kalau begitu, Hyunji sekarang jadi orang miskin ya? Lalu aku bagaimana? Shenyan, tidak. Sayang, aku tahu semua yang kamu lakukan ini. Menjual saham, membawa pria lain mencariku, membuatku cemburu. Semua ini hanya trik mundur selangkah untuk maju 2 langkahmu. Agar aku benar-benar jatuh cinta padamu, kan? Kamu berhasil. Aku akan memperhatikanmu, menyayangimu,
Tolong ambil kembali saham itu, ya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku kasih waktu 10 menit. Segera berkemas dan pergi dari sini. Kalau tidak, para pengawal ini tidak akan baik-baik saja. Kamu. Saham itu kan janji pernikahan kedua keluarga kita. Kamu pikir dengan menjual semuanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Semua karyawan di grup ini, semua orangku, kamu pikir mereka akan seperti kamu? Tidak tahu malu, mengkhianatiku. Benar, selama semua karyawan di grup ini mendukung kakak Yanci, aku masih punya kesempatan menjadi nyonya keluarga kaya. Shenyan, apakah kamu kira karyawan grup semuanya makan di dalam tapi ngelawan di luar seperti kamu? Mereka pasti tidak akan mengundurkan diri. Tuan Shen, ini adalah dari seluruh perusahaan. 1538 surat pengunduran diri. Oh ya, selain surat pengunduran diri, ini juga 1538 surat permohonan untuk bergabung dengan grup GU. Permohonan itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku selama ini sudah sangat baik sama mereka. Bagaimana mungkin mereka berkhianat padaku dengan hati serigala? Katakan padaku, apakah Shenyan yang memaksa kalian melakukan ini? Memaksa? Direktur He, sejak grup ini didirikan. Karena si imut kecil ini, kan kamu yang selalu memaksa kami? Sihan, malam ini kamu dan tim kamu pergi rekreasi bersama. Nonton bioskop ya, aku kasih kalian libur 3 hari lagi, istirahat yang cukup. Biar nanti bisa kerja dengan baik kan? Terima kasih kakak Yanci, kamu sangat baik. Tidak apa-apa. Direktur He, kamu kasih libur ke sekretaris Heng dan timnya. Rekreasi bahkan nonton bioskop, kami tidak mau urusi. Tapi kenapa pekerjaan tim sekretaris Heng harus kami yang lembur menyelesaikannya? Ini tidak adil kan? Karyawan Shenyan sekarang sudah jadi seperti ini. Tidak tahu aturan. Aku yang kasih gaji kalian. Kalian bekerja untukku, itu hal yang wajar. Kalau tidak mau kerja, keluar saja dari sini. Seolah-olah kakak Yanci yang memohon kalian untuk bekerja. Barang yang tidak tahu pandang keadaan. Aku. Apakah yang aku katakan salah? Aku kasih gaji kalian. Kalian bekerja untukku, apa hak kalian? Untuk tidak puas? Kalau aku tahu kalian tidak berterima kasih seperti ini dari awal, aku harus tekan gaji kalian sekeras mungkin. Lihat apakah kalian masih berani berkhianat kakak Yanci. Kamu. Grup GU akan mengambil alih grup He. Saya GU masih sangat bergantung pada kalian semua yang hadir di sini. Atas nama Presiden, saya jamin kepada kalian semua. Semua karyawan yang pindah dari grup He ke grup GU, gaji akan dinaikkan 5 kali lipat, cuti tahunan ditambah 10 hari. Bagus. Ternyata, jual sahamku ke Guyun dulu itu keputusan yang benar. Shenyan, aku kan masih suamimu. Kamu mau bersekutu dengan orang luar untuk mau membunuhku? Bukankah kita sudah bertahun-tahun menjadi suami istri? Apakah semua perasaan itu sudah kau berikan kepada anjing? Kau bilang aku tidak memikirkan pernikahan kita. Lalu bagaimana saat Zheng Xihan dulu? Memukul kepalanya sendiri dengan batu bata dan menuduhku? Apakah kau pernah memikirkan pernikahan kita? Omong kosong apa? Aku jelas melihat kau yang ingin menggunakan batu bata. Membunuh Xihan. Lagi pula, orang normal mana yang akan memukul kepalanya sendiri dengan batu bata? Kakak gagal membunuh orang, malah menuduh balik di depan umum. Ya, dulu saat kakak tidak punya bukti, kau tetap menuduhku. Salahku juga, orang kecil, apapun yang kukatakan tidak akan dipercaya. Mau bukti? Saat grup GU mengambil alih sistem keamanan grup He, mereka menemukan sebuah video yang menarik. Video yang menarik. Yanci, lihat baik-baik. Apakah kau buta dan tuli, tertipu oleh orang jahat ini? Xihan, kau menipuku. Palsu, palsu. Kak Yanci, bagaimana kau bisa percaya kata-kata orang jahat ini? Mereka menggunakan video yang disintesis AI untuk menuduhku. Bagaimana mungkin aku menipumu, Kak Yanci? Aku tidak. Apakah sintesis AI? Cek saja langsung. Semua karyawan di sini bisa menjadi saksi. Betapa baiknya karakter Shenyan biasanya. Betapa buruknya karakter Zheng Xihan. Hanya kau, Yanci, yang buta dan tuli. Kau. Kalian semua diam. Jangan bicara lagi. Kalian semua berbohong. Direkturku sama sekali tidak memfitnahmu. Aku sebelumnya melihat dengan mata kepalaku. Kau menjiplak proposal. Direktur Shen sama sekali tidak memaksamu. Tapi kau dengan jahatnya menuduh Direktur Shen memaksamu. Dan saat kau keracunan itu, aku jelas melihat
Kau yang memasukkan pestisida ke dalam termosmu sendiri. Tapi detik berikutnya malah Direktur Shen yang melakukannya. Dan kebakaran itu, kau sendiri yang menyebabkannya. Sama sekali bukan orang baik. Di depan satu aja, di belakang lain. Kau sengaja menumpahkan kopi. Ke badanku, orang jahat. Tidak tahu malu. Kau adalah hama perusahaan. Kalian orang-orang jahat. Diam. Diam. Kak Yanci, kau berani memukulku? Bukankah kau pantas dipukul? Aku benar-benar tidak menyangka kau melakukan begitu banyak hal. Dan, di belakang, kau ternyata orang seperti ini. Kak Yanci, aku memang menipumu dalam beberapa hal, tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu, makanya aku berbohong padamu. Di perutku masih ada anak kita. Apa kau mau menyalahkan aku dan bayi ini hanya karena hal-hal sepele ini? Sihan, kamu kenapa, Sihan? Bayiku, sepertinya bayiku mau keluar. Tolong belikan aku beberapa suntikan perangsang persalinan, secepatnya. Aku harus segera melahirkan anak di perutku untuk mengunci pernikahanku dengan Hianci. Wah, jangan-jangan karena suntikan perangsangnya terlalu banyak, bayinya mau lahir. Apa aku mau jadi ayah? Bagus sekali. Sihan, aku antar kamu ke rumah sakit. Sebagai atasannya Sihan, sekarang dia mau melahirkan. Aku antar dia ke rumah sakit. Jangan berpikir macam-macam. Selama Shenyan tidak tahu kalau anak ini adalah anakku, aku masih punya kesempatan untuk mengambil kembali saham-saham itu. Kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Juga tidak peduli. Aku datang hari ini hanya untuk menemani Pak Gu menyelesaikan prosedur serah terima. Kamu memang keras kepala, kamu. Kak Yanci, perutku sakit sekali. Sepertinya bayiku mau keluar. Sihan, tenang. Aku sekarang antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu repot-repot ke rumah sakit. Perusahaanku punya tim perawatan sendiri. Perusahaanku saja sudah mau mengambil alih perusahaan Hi. Maukah kalian dengan tulus membantu Sihan melahirkan? Siapa tahu apa niat kalian sebenarnya? Anaknya tidak bersalah. Dia, Zheng Xihan, memang pantas mati. Tapi aku tidak bisa melakukan hal seburuk yang dia lakukan. Lagi pula, kalau dia tidak tahan di tengah jalan, yang akan menderita hanya bayinya. Kak Yanci, perutku sakit sekali. Sepertinya bayiku sedang menendang-nendang. Baik, kita lakukan persalinannya di sini. Kalau ada apa-apa dengan Sihan dan anaknya, aku tidak akan membiarkan kalian. Ini. Saat aku menyuruh asistennya untuk mengakuisisi grup perusahaan ini, aku lakukan penyelidikan dalam. Zheng Xihan ini, kehidupan pribadinya berantakan. Coba bayangkan, kalau anak ini lahir, tidak mirip Hianci. Dan Hianci sadar dia dikhianati. Ekspresinya akan seperti apa? Sesuai perjanjian kontrak, kamu hanya perlu membantuku mengakuisisi dan mengambil alih perusahaan Hi. Kenapa kamu melakukan semua ini? Seperti kamu tidak tahan melihat para preman sekolah itu menggangguku. Aku juga tidak tahan melihat pasangan ini menyakitimu. Semangat, tambah usaha lagi. Anaknya mau keluar. Tuhan tolonglah, lindungi Sihan dan bayinya selamat. Semoga Hianci punya penerus. Ngomong-ngomong soal itu, dalam urusan ranjang, aku bisa dibilang juaranya pria. Jadi, anak yang dilahirkan Sihan ini, pasti mirip aku dong. Lahir. Sudah lahir. Bayinya sudah lahir. Cepat, biar aku lihat. Kulit hitam? Ini gimana bisa? Pasti aku lagi berhalusinasi. Ini gimana bisa? Aduh, kok jadi anak kulit hitam? Aduh, jijik banget. Leluhurku semua berkulit kuning asli. Jangan-jangan di generasiku ini gennya mutasi? Hancur, semuanya hancur. Apa suntikan perangsang persalinan itu mempercepat pengendapan pigmen? Atau jangan-jangan, ini dari klien-klien Afrika itu? Hianci sangat mengutamakan keturunan. Sangat menjaga gengsi. Kalau dia tahu anak ini bermasalah, gimana aku bisa jadi Nyonya Hi? Sekretaris Zheng ini biasanya kelihatannya suci bersih, ternyata di balik layar mainnya internasional banget ya. Siaran langsung ekspos. Sekretaris pimpinan melahirkan bayi kulit hitam. Mari kita ungkap bersama, apakah dia main serong di luar? Atau sudah busuk dari dulu? Ini juga kamu yang atur? Aku cuma mau semua orang tahu kebenaran saja. Siapa suruh siaran langsung? Matikan. Kamu mau nodain nama Sihan? Aku bakal bikin kalian semua bayar dengan nyawa. Jangan direkam. Teman-teman lihat nih, jangan direkam. Jangan direkam. Diam aja ngapain? Cepat bawa anaknya pergi, cepat.
Kenapa? Bos He takut netizen seluruh negeri tahu selingkuhanmu. Melahirkan anak kulit hitam untukmu. Jadi panik? Kamu ngomong apa? Selingkuhan apa? Aku peduli Sihan. Hanya karena dia bawahan aku saja. Aku setia mutlak pada pernikahan. Jangan nodai kata. Setia, itu. Ini bukti nyata bulan lalu kamu bohong padaku kerja lembur di kantor. Tapi malah ke hotel. Bersama Zheng Sihan. Foto ini dari mana, Shenyan? Kamu berani membuntuti aku? Menyelidiki aku? Ini bulan sebelumnya lagi, kamu bohong padaku. Bilang mau survei pasar luar negeri ke Eropa. Gimana? Bawa, pasar, kamu berbulan madu. Senang ya? Sayang, dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikir. Foto-foto ini, ada orang yang sengaja memecah belah kita. Hubungan suami istri, kamu harus percaya padaku, hatiku. Hanya ada keluarga kita ini. Sampai sekarang kamu masih menipuku. Setengah tahun lalu, kamu bohong bilang mau beli villa tepi danau. Untuk orang tua kita, tapi kenyataannya, kamu malah tinggal di sana bersama Zheng Sihan. Perkawinan kita 3 tahun, kamu demi pacarmu. Menjaga kesucian, setiap malam memutar otak. Cara mematikan lampu untuk menipuku. Ini. Setiap kali aku bilang padanya, matikan lampu, lebih terasa. Sebenarnya, pakai ini. Soal sperma. Cuma barang murahan beli sembarangan. Perempuan kaku seperti dia. Ngerti apa sih? Mati lampu tipu orang, jangan-jangan Hianci bajingan ini masih melakukan hal lain yang menyakiti Shenyan. Seperti kamu, main-main lalu tinggalkan, cinta palsu. Munafik, pantas saja ditinggalkan semua orang. Dan hidup terlantar di jalanan. Rupanya kamu sudah tahu dari dulu. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Kalau kamu mau cerai, hitung-hitungan denganku, hukum aku, semua boleh. Tapi, bisakah kamu kembalikan dulu sahamku? Sihan baru saja melahirkan, tubuhnya lemah. Anaknya butuh biaya hidup. Aku harus bertanggung jawab pada mereka, kan? Aku. Sepertinya direktur belum tahu ya. Selama bertahun-tahun ini, kamu memanjakan Zheng Sihan habis-habisan. Sudah melakukan transaksi seks komersial selama 10 tahun penuh. Tertular penyakit kelamin semua. Termasuk anak yang dilahirkan Zheng Sihan. Kemungkinan besar hasil hubungan dengan klien Afrika yang sembarangan. Kamu demi orang jahat seperti ini. Menyakiti Shenyan selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar pantas mati. Tidak mungkin. Sihan. Gadis yang begitu bersih, aku tidak percaya. Dia sembarangan di luar selama 10 tahun. Pasti kamu dan Shen yang bersekongkol menipuku. Sihan, cepat keluar, jelaskan pada mereka. Pasti mereka fitnah dan tuduh kamu. Kamu selalu yang paling suci dan murni, kan? Kak Yanci, aku baru saja melahirkan. Pakaianku belum rapi, tunggu sebentar ya. Gejala virus belakangan ini semakin jelas. Jangan sampai dia melihatnya. Ah, Ini penyakit kelamin. Sihan, dia tertular virus. aku? Kak Yanci, dengar penjelasanku, ini eksim kehamilan, alergi ya. Kakak Yanci. Kakak Yanci, aku? Pemandangan menjijikkan itu, jelas sekali kamu main-main di luar. Sangat busuk. Kamu pikir aku tidak mengenalinya? Pantas saja anaknya berkulit hitam, kukira aku berhalusinasi. Aku bahkan mengira genku bermutasi. Aku tidak menyangka kau selingkuh dariku. Zheng Sihan, kamu jahat sekali. Kakak Yanci, aku akui, dulu, aku memang melakukan pekerjaan tidak pantas, tapi aku sungguh mencintaimu. Kumohon, maafkan aku kali ini, ya? Pak Gu, hari ini hari baik. Gu Group mengambil alih He Group. 2 orang jahat ini sungguh membawa sial. Usir mereka. Kedua orang ini, jika berani masuk ke grup tanpa izin lagi, pukuli dan usir setiap kali ketemu. Jangan, Kakak Yanci. Tolong aku. Shenyan, aku tahu salah.
Kasih aku kesempatan lagi, aku benar-benar tahu salah. Tidak. Ini perusahaanku, atas dasar apa kalian? Shen Yan, wanita beracun. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Pak Shen, Anda menjual semua saham ke Gu Group dan membantu karyawan naik gaji. Lalu apa rencana Anda sendiri? Bagaimana kalau tinggal dan bantu aku? Posisi terserah kamu pilih. Gaji terserah kamu minta. Asalkan kamu mau tinggal. Hianci selama ini, setiap malam pakai organ palsu. Diolesi sperma orang lain, menipu dan menghancurkan aku. Sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa ayah sebenarnya dari bayi dalam kandunganku. Pak Gu, terima kasih niat baiknya. Aku sedang hamil, sepertinya sulit menjalankan pekerjaan grup. Tunggu aku urusi urusan pribadi dulu. Aku. Setiap malam memutar otak, bagaimana mematikan lampu untuk menipuku. Menipu dalam gelap. Mungkinkah Shen Yan dan Hianci tidak pernah benar-benar berhubungan? Kamu selidiki, apakah anak dalam kandungan Shen Yan benar-benar dari Hianci, si jahat itu? Semua gara-gara Shen Yan, wanita beracun itu. Membuatku tidak punya uang sepeser pun. Sebagai anak tunggal orang tua, mereka pasti akan turun tangan. Membantu aku minta kembali saham. Membantu aku bangkit kembali. Kakak Yanci, cepat buka pintu mobilnya. Heng Sihan, Tolonglah aku Kakak Yanci, jika aku meninggalkanmu. Aku benar-benar tidak bisa hidup. Kakak Yanci, jangan pergi, bukalah pintu mobil. Kakak Yanci, jangan pergi, apakah kamu lupa? Dulu saat gempa bumi, akulah yang menyelamatkanmu, memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Kamu pernah berkata, kamu akan menjagaku seumur hidup. Kakak Yanci. ya, dulu Sihan sudah menyelamatkanku dengan mengorbankan nyawanya. Kalau sekarang aku benci dia karena sakit lalu meninggalkannya. Apakah itu terlalu tidak tahu balas budi? Yanci. Kakak Yanci, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku berjanji padamu. Pekerjaan kotor yang kulakukan sebelumnya. Itu semua karena aku bodoh sesaat, tapi aku bersumpah. Setelah aku bersamamu, aku tidak pernah membiarkan pria manapun menyentuhku. Percayalah padaku ya Kakak Yanci. Percayalah padaku. Baiklah, untuk masa lalu, karena kamu pernah menyelamatkanku dengan nyawamu. Hal-hal lama bisa aku maafkan, tapi aku akan berbaikan dengan Shen Yan. Mulai sekarang kamu tidak boleh lagi ikut campur dan merusak pernikahanku dengan Shen Yan. Jika tidak, sulit bagiku untuk mengambil kembali sahamku. Ikut campur dan merusak. Kakak Yanci, akulah yang menyelamatkan nyawamu. Kamu pernah berkata, kamu akan menjagaku seumur hidup. Kakak Yanci, kamu jahat. Kapan dia pernah menyelamatkan anakku? Ayah ibu, kenapa kalian keluar? Halo Paman dan Bibi. Ayah, bagaimana bisa kamu sembarangan memukul orang? Ayah, kamu bahkan memukulku juga. Aku adalah putra kesayanganmu satu-satunya. Anak brengsek. Perbuatan kotormu dengan wanita jahat ini sudah jadi headline berita. Selama beberapa hari, wajah keluarga kami. Wajah tua aku dan ibumu sudah kamu buang semuanya. Kamu masih berani panggil aku ayah? Anggap saja aku tidak pernah melahirkan. Kamu si najis ini. Yanci, ibu menyuruhmu untuk berbuat baik pada Yanyan. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kenapa kamu harus tergila-gila dengan wanita jahat ini? Sampai menyakiti Yanyan, gadis yang begitu baik itu. Kamu ini menusuk hati ibu dengan pisau. Aduh ayah ibu, kali ini aku pulang memang untuk menemui kalian. Membicarakan masalah Shen Yan. Ada apa-apa kita bicara di dalam rumah saja ya. Pergi. Hei ayah. Mau masuk ke keluarga Hi dengan barang kotor ini? Hah? Hi Yanci. Kamu pikir hidupku terlalu panjang ya? Kamu memang ingin membuatku mati di depan rumah ini. Baru senang ya? Hah? Ayah, ibu, dengarkan penjelasanku. Sihan dia. Tidak seburuk yang kalian pikirkan. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku. Iya. Kamu. Tua-tua. Yanci, jangan bikin ayahmu marah lagi. Dulu yang menyelamatkan nyawamu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri jelas-jelas Yanyan.
Selesai, semuanya selesai. Hianchi sebelumnya bisa mentolerirku. Itu karena aku menipunya, bilang yang menyelamatkannya saat gempa adalah aku. Kalau dia tahu aku palsu, pasti dia akan membunuhku. Ibu, tadi kamu bilang apa? Kamu tidak bohong padaku kan? Orang yang menyelamatkanku mana mungkin? Shen Yan si wanita jahat itu? Dia justru ingin aku mati. Wanita jahat. Hianchi, nuranimu dimakan anjingnya? Dulu kalau bukan Shen Yan, menggigit pembuluh darahnya sendiri untuk menyelamatkanmu. Kamu sudah lama mati di runtuhan gempa. Ibu, apa yang kamu katakan benar? Tuhan memberkati, asalkan Yanchi bisa pulang hidup-hidup. Aku rela umurku berkurang 10 tahun, 20 tahun pun rela. Tidak akan ada apa-apa. Minggir, semua minggir. Ada korban. Yanchi, Dokter, bagaimana kondisi anakku? Anakmu terjebak di runtuhan. Tubuhnya dehidrasi parah, hampir saja masuk pintu kematian. Kalau bukan gadis kecil itu yang menggigit pembuluh darahnya sendiri, memberinya minum beberapa teguk darah, sangat mungkin dia tidak bisa bertahan sampai sekarang. Ibu, apa yang kamu katakan benar? Yang menyelamatkanku benar-benar Shen Yan? Bangsat. Apa ibumu akan berbohong tentang hal seperti ini? Saat itu bukan hanya kami. Yang hadir juga ada dokter, relawan, tim penyelamat. Siapa yang tidak tahu tentang hal ini? Hanya kamu. Si anak durhaka yang hatinya tertutup lemak babi, matanya tertutup tai, yang tertipu oleh orang jahat yang entah dari mana munculnya, mulutnya penuh kebohongan ini. Tertipu habis-habisan. Anak keluarga Hi ini menganggap orang yang berjasa sebagai musuh, menganggap barang kotor ini sebagai harta. Ini bukan hanya matanya buta, hatinya juga buta. semua ini karma buruk. Karma buruk apa? Hianchi ini lebih kejam dari Chen Shimei. Binatang. Yanchi. Kak Yanchi, sebenarnya tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku, sungguh tidak seperti itu. Penjelasan, Heng Sihan. Kamu cuma bisa bilang penjelasan ya? Gempa bumi yang selamatkan nyawaku itu palsu. Sifat murni dan jujur itu palsu, anak itu punyaku juga palsu. Aku, Hianchi, di matamu. Dari awal sampai akhir, cuma lelucon ya? Bukan begitu, Kak Yanchi. Aku sungguh mencintaimu. Heng Sihan, sekarang aku ingin membunuhmu. Sejak pertama kali kita bertemu, kamu sudah menghitungku, sudah menipuku. Shen Yan menyelamatkanku dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Beraninya kau mencuri jasanya. Jahat, benar-benar jahat. Kaulah yang paling beracun di dunia ini, kaulah yang hancurkan hidupku. Sekarang bilang aku jahat, bilang aku wanita beracun. Dulu siapa yang tiap hari kirim SMS, tiap hari cari cara? Ajakku ke hotel? Sayang, malam ini ketemu di tempat biasa. Kata-kata itu aku yang paksa kau ucapkan? Hianchi. Dulu, jelas-jelas kau yang goda aku duluan. Pahi, ini laporan analisis keuangan bulan lalu. Silakan dilihat. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Tunggu. Jam tangan Patek Philippe ini, hadiah dari klien grup untukku. Harganya 500 juta. Aku simpan juga percuma, untukmu saja. Anggap saja hadiah, karena kerjamu bagus di perusahaan. Cocok juga dengan warna kulitmu.
Hianci, kalau saja kau bisa kendalikan nafsu bawaannya, bagaimana mungkin sampai seperti sekarang? Hianci, nasibmu begini. Semua gara-gara ulahmu sendiri. Diam kau, wanita gila. Diam. Kau malu karena omonganku tadi? Kalau aku bikin kau senang, aku sayang di hatimu. Kalau aku sudah tak berguna, aku jadi sampah yang bisa kau buang seenaknya. Hianci, kalau soal hina, kau lebih hina dariku. Oh ya, soal ranjang, kau tak pernah buat aku puas. Hianci, kau bukan laki-laki sejati. Aku cekik kau, wanita beracun pembohong. Berani-beraninya. Yanci. Gimana, Yanci? Jahat. Aku akan membuatmu mati cepat atau lambat. Yanci. Shenyan, kenapa aku yang hancur reputasinya? Sementara kamu bisa hidup enak-enak. Aku akan menghancurkanmu, membuatmu jadi wanita jahat. Yang lebih kotor dariku, dibenci semua orang. Katanya. Zheng Xihan dan Hianci bertengkar hebat. Zheng Xihan menendang selangkangan Hianci tepat sasaran. Hianci pingsan langsung, dilarikan ke rumah sakit. Bahkan kalau dia jadi mandul, itu salahnya sendiri. Memang pantas. Shenyan, soal pekerjaan. Kalau kamu gak buru-buru, aku paham dan bisa tunggu. Tapi soal kehidupan, pernah gak kepikiran mulai hubungan baru? Misalnya, menikah lagi. Bercanda kamu? Jomblo itu enak banget. Bebas dan tenang. Nikah lagi terlalu ribet. Aku ke toilet dulu. Kerjasama dengan grup Shen ini, awalnya setengah-setengah. Kenapa keuntunganku sampai 70%? Aku nggak setuju. Pak Gu, rantai dana grup putus, bulan depan. Gaji sudah nggak bisa dibayar. Sekarang bukan waktunya bicara moral. Untuk keadaan darurat, kamu sampai gadaikan rumah. Sekarang demi orang luar, mau bawa seluruh perusahaan ikut hancur? Kalian sama sekali nggak. Shenyan, kamu. Shenyan, klausa sepihak seperti ini. Sama sekali nggak adil buatmu. Tenang dulu. Guyun, ingat baik-baik. Yang kulihat. Bukan klausa sepihak ini. Yang kulihat adalah kamu, Guyun. %20 keuntungan, tukar masa depan yang kuyakini. Jangan kecewakan aku. Shenyan. 20% keuntungan itu akan kubayar dengan sebuah pernikahan. Berani terima nggak? Lepaskan aku, lepaskan. Shenyan. Ini cewek yang disuruh Zheng Xihan. Cariin aku. Malam ini bakal asyik nih. Lepaskan aku.
Obat birahi sengsihan emang jitu ya. Nanti habis aku puas, baru live streaming. Kirimkan foto tubuh seksimu, ayo sayang. Shenyan. Siapa kau? Keluar. Kau merusak momenku. Akan kubunuh kau. Buat biak laut untuk jadi makan ikan. Siap. Shenyan. Kau baik-baik saja? Panas. Shenyan, sadarlah. Kau diracuni. Sialan. Tolong aku. Shenyan, lihat baik-baik siapa aku. Guyun. Kau cerewet sekali. Shenyan, kau yang minta. Aku tidur dengan Guyun. Shenyan, dasar Shenyan. Lihat wajah tampan ini, tak bisa mengendalikan diri. Kecantikan meruntuhkan negara, merusak diriku. Dan lagi, di perutmu ada janin kecil. Kau mau lari dari tanggung jawab? Lalu pergi begitu saja? Kau sudah bangun. Aku mabuk tadi malam, jadi anggap saja. Anggap apa? Tapi tadi malam kau yang bersamaku. Kita sudah dewasa, Pak Gu. Jangan cengeng. Besok kau akan melupakanku. Ini pertama kaliku. Jadi kau harus bertanggung jawab. Hah? Lalu mau aku bertanggung jawab seperti apa? Pertama kali, jangan-jangan harus ganti rugi 10 miliar. Menikahlah denganku. %30 saham grup Gu. Maharku. Guyun, aku pernah menikah. Aku tahu, bukankah baru bercerai? Tapi tadi malam hanya kecelakaan. Kita tidak saling suka. Shenyan, ayahku sakit parah. Keinginan terbesarnya melihatku menikah dan punya anak. Maukah kau membantuku? Aku hamil. Masih mau? Dia selingkuh saat kau hamil? Hianci si jahat. Sebenarnya, dia tak pernah menyentuhku. Tak pernah? Lalu, anaknya? Aku sudah menikah dengan Hianci selama 3 tahun. Dia menjaga kesuciannya untuk Sengsihan. Setiap malam, dia menipuku dengan alat palsu yang dibelinya. Dia menaruh alat palsu itu dengan sperma yang dibeli. Jadi, sekarang aku tidak tahu siapa ayah anak ini. Tadi malam, aku terlalu berani. Ada anak juga bagus. Dapat 1. Bonus 1. 3 hari lagi. Kita adakan pernikahan kita. Bagaimana? Baik, Tunggu.
Ini, ambil. Pak Gu, mobil sudah datang, bisa berangkat kapan saja. Nona Shen adalah orang yang selama ini kamu sukai. Ya, ayo pergi. Pak Gu, Anda dan Nona Shen memang berjodoh. Menurut penyelidikanku, dulu Hianci membeli spermamu untuk digunakan pada Nona Shen. Anda akan jadi ayah. Apakah Pahit tahu kalau Nona Shen hamil anaknya? Shenyan, aku salah. Shenyan, aku salah. Shenyan, kamu di mana? Yanci. Ayah, ibu, kenapa aku di sini? Yanci, tendangan Sengsihan itu menendang sampai mati. Bagian ini sudah rusak total. Zheng Xihan, kamu jahat. Berani-beraninya kamu. Aku bunuh kamu. Yanci, Kalau bukan karena kamu buta dan tuli, membawa Zheng Xihan si ular berbisa itu di sampingmu, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan keluarga Hikami punah tanpa keturunan? Shenyan menyelamatkan seluruh keluarga kita, tapi pada akhirnya, karena anak durhaka sepertimu, dia malah diusir pergi. Sungguh malangnya keluarga ini. Apa? Ayah, ibu, Shenyan juga menyelamatkan kalian? Kenapa aku tidak tahu? dulu, saat aku dan ayahmu jalan-jalan sendiri, terjadi kecelakaan. Meneleponmu, kamu bilang sibuk kerja, langsung tutup telepon. Shenyan yang pertama datang ke rumah sakit. Sudah susah payah merawat kita. Di pembuluh darahku dan ibumu. Sampai sekarang masih mengalir darah Shenyan. Tanpa dia, keluarga ini sudah lama bubar. Ternyata Shenyan sudah berkorban. Begitu banyak untuk keluarga kita. Perbuatan bejatmu itu, kami tak punya muka untuk minta maaf pada Shenyan dan memintanya kembali ke rumah ini. Tapi, hutang budi keluarga kita pada Shenyan harus dibayar. Begitu lukamu membaik, segera minta maaf padanya. Yanci, sebagai manusia, jangan sampai kehilangan nurani. Aku akan cari Shenyan. Luka jahitanmu belum sembuh. Shenyan, tunggu aku. Saat menikahi Hianci dulu, aku sangat bahagia. Kupikir, aku menikah karena cinta. Tapi tak disangka, berakhir tragis. Untungnya, dalam pernikahan dengan Guyun, dia memberiku pernikahan yang bahagia. Sungguh pasangan yang serasi, Nyonya Gu cantik sekali. Katanya Pak Gu menunggu cinta sejati, lama tak menikah. Rupanya Nyonya Gu adalah orang yang ditunggunya. Guyun juga punya cinta sejati. Selanjutnya, silakan kedua mempelai bertukar cincin. Bapak Guyun, apakah Anda bersedia menikahi Nona Shenyan, baik dalam susah maupun senang? Aku bersedia. Nona Shenyan, apakah Anda bersedia menikahi Bapak Guyun? Aku bebas. Shenyan, jangan menikah dengannya. Shenyan, jangan menikah dengannya. Wah, bukankah ini Pak Hi dari berita? Yang bangkrut itu? Apa katanya tadi? Jangan menikah dengannya? Mau rebut pengantin? Hianci, kau tak seharusnya ada di sini. Ini pernikahan kami. Tidak menyambutmu. Shenyan, meski ada kesalahpahaman, tapi kita belum bercerai. Kau tak bisa menghilangkanku senaknya lalu menikah dengan pria lain.
Kesalahpahaman? Masalahmu dengan Zheng Xihan itu. Cukup dengan kata kesalahpahaman saja selesai? Masih sama menyebalkan seperti biasa. Kita sudah bercerai. Kamu yang tanda tangani sendiri. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian cerai. Karena kamu tidak pernah peduli. Dokumen apa yang kuminta kamu tanda tangani? Lihat sendiri baik-baik. Tidak lihat dulu kontraknya apa? Tidak perlu. Menurut penilaianku, pasti cuma hal-hal sepelemu lagi. Mau aku antar apa, ku bantu. Sekarang, bisa pergi gantikan Xihan menanggung dosa? Sudah selesai baca? Kalau sudah, pergi. Jangan ganggu pernikahanku dengan Yan Yan. Aku tahu, aku banyak berbuat salah. Dulu, saat gempa, yang gigit pembuluh darah selamatkan aku adalah kamu. Kamu yang selalu berkorban untuk keluarga He, aku yang buta. Sampai memanjakan Zheng Xihan. Aku bukan manusia. Aku akan berubah nanti. Kumohon, pulang bersamaku ya? Lalu? Cuma kata, akan berubah MU, semua penderitaanku. Selama ini bisa terhapus? Hianci. Pernikahan kita sudah lama berakhir. Maaf, aku akan tebus dengan sisa hidupku. Kalau kamu benci Zheng Xihan, aku punya cara buat hilangkan dia dari dunia ini. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Cukup. Hianci, ini pernikahanku dengan Yan Yan. Jangan lancang, pergi sekarang. Hei, yang margagu, ku kasih tahu. Shen Yan cuma bisa jadi istriku. Hari ini, dewa turun pun, kamu jangan harap merebutnya dariku. Rebut? Aku dan Yan Yan satu hati, mana ada rebut? Justru kamu, selingkuh saat menikah, pantas dicampakan. Jangan sentuh dia. Shen Yan, kamu hamil? Nona Shen hamil anak Pak Gu, dia tidak mungkin ikut kamu. Betul, keluargaku 10 generasi anak tunggal, tidak mungkin biarkan keturunan sendiri. Terbuang di luar. Yang Shen Yan kandung. Bukan darah daging Guyun sama sekali. Shen Yan, kamu meninggalkan keluarga He. Belum sampai sebulan, kalau dihitung waktunya. Bayi yang kamu kandung bukan anak Guyun. Itu anakku kan? Apa? Anak di perut Nona Shen ternyata anak Pak He. Kalau Pak Gu menikahi Nona Shen, bukannya itu berarti mengurus anak keluarga He? Dia jadi penampung. Bukan anak kandung Pak Gu, kalau tersiar pasti sangat memalukan. Maaf Shen Yan, aku tidak menyangka. Sperma palsu yang ditempel di organ buatan bisa membuatmu hamil. Tapi untuk mendapatkanmu kembali, sekarang aku terpaksa menipumu. Iya. Anak di perutku ini bukan anak Guyun. Tapi juga bukan anakmu, Hianci. Kamu lupa? Dulu untuk menipuku, kau beli sperma palsu di tempat lain. Kamu tahu? Bagaimana mungkin kamu tahu? Shen Yan. Aku salah, dulu aku tergoda setan. Aku janji, asal kamu ikut aku pulang, aku tidak akan merendahkanmu. Anak ini akan kanggap sebagai anak kandungku sendiri. Kamu benar-benar membuatku jijik. Saudara-saudara sekalian, anak di perutku ini memang bukan anak Pak Gu. Aku paham kekhawatiran kalian. Tenang saja.
Aku tidak akan membiarkan Pak Gu menderita cemoohan. Pak Gu, kamu orang baik dan sangat hebat. Nanti, pasti akan bertemu wanita yang lebih baik. Pernikahan kita. Batalkan saja. Kamu pikir aku menikahimu hanya karena ayahku sakit parah dan keluarga mendesak? Kau anggap aku orang sembarangan? Apa? Kamu. Masih ingat? Dulu kamu membantuku menghajar para preman sekolah itu? Paling tidak suka melihat orang seperti kalian yang mengandalkan kekuasaan. Kalau ada lagi, aku laporkan kalian ke polisi. Orang tuamu kan anggota dewan sekolah, lihat dia mau tidak. Dipanggil polisi untuk minum teh dan ngobrol. Pergi. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Tapi sejak saat itulah aku mulai menyukaimu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus menunggumu. Akhirnya kau menikah denganku. Jadi, aku takkan mudah melepasmu pergi. Tak peduli siapa ayah anak dalam kandunganmu. Yang kuinginkan hanya kamu. Rupanya Guyun selama ini menungguku. Tapi anak yang dikandungnya bukan anak keluarga Gu. Keluarga Gu 10 generasi hanya punya satu penerus. Apakah di generasi ini akan punah? Membuat keluarga Gu punah itu dosa besar. Shenyan, maafkan aku. Aku takkan biarkan kau meninggalkanku. Tidakkah kau ingin tahu siapa ayah kandung anak itu? Apa maksudmu? Jangan-jangan sperma ini. Bukan yang kau beli sembarangan? Sperma yang kubeli, tentu aku tahu. Siapa ayah kandung anak ini? Dari raut wajah Pak Gu, sepertinya dia tak tahu anak itu adalah anaknya. Ikut aku pulang, akan kuberitahu. Kalau tidak, akan kubawa ayah kandung anak ini menemuimu. Kau pasti tak mau itu terjadi. Brengsek kau. Yan. Jangan. Guyun, aku sungguh tak ingin suatu hari nanti. Tiba-tiba ada pria datang. Mengaku sebagai ayah kandung anakku. Pahi bersumpah dengan yakin. Berani katakan, anak dalam kandungan Nona Shen. Sebenarnya siapa? Jangan-jangan Pahi menipu semua orang. Pahi, kalau kau tak bisa sebutkan siapa ayah anak ini, berarti kau berbohong. Pernikahanku dengan Yan akan lanjut. Jangan mimpi. Shenyan, ayah kandung anak ini. Mungkin orang asing, mungkin juga pengemis. Tapi tenang, aku takkan pernah merendahkanmu. Asal kau ikut aku pulang, anak ini akan kanggap sebagai anakku sendiri. Akan kanggap sebagai anakku sendiri. Seumur hidupku. Meski tak menikah lagi, akan ku kembali bersamamu. Tak apa. Selama kau tak menikah dengan Guyun, suatu hari nanti, aku akan dapat maafmu. Kalau Pahi tak sebutkan lagi siapa ayah anak ini, pernikahan kami akan lanjut. Tunggu, karena kau sangat ingin tahu, akan kubuatkan kau putus harapan sepenuhnya. Dari Ban Gen, ayah anak ini adalah rupanya Pahi memberikan sperma Pak Gu kepada Nona Shen. Jadi begitu ceritanya. Justru, Pahi malah mempertemukan Pak Gu dan Nona Shen dalam pernikahan. Anak saya ternyata adalah milikmu? Milikku? Anak yang kau kandung adalah milikku. Pak Gu, ini sebenarnya bagaimana? Aku pernah sekali mendonorkan sperma, lalu tahu-tahu dibeli orang. Aku suruh asisten Yo menyelidikinya. Ini hasil penyelidikannya.
ayah anak saya. Benar-benar Pak Gu. Mana mungkin kebetulan begini? Tidak. Anak Shen Yan ternyata adalah milik Gu Yun? Tidak mungkin. Kalau begitu, aku menyerahkan Shen Yan begitu saja kepada Gu Yun? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Pak Hi, jangan-jangan kau pikir kau bisa punya anak? Lihat sendiri. Astenozoospermia berat. Tidak. Ini mana mungkin? Masa ia bukan karena Zheng Xihan yang merusak nyawaku? Aku sejak lahir memang punya astenozoospermia berat. Tuhan, begini caramu menghukumku? Ayo, buang dia keluar. Jangan. Shen Yan. Jangan tinggalkan aku, Shen Yan. Jangan tinggalkan aku. Pernikahan dilanjutkan. Selanjutnya, silakan pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Shen Yan. Apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Aku salah. Aku sangat merindukanmu. Gue hajar lo, orang jahat. Bawa penyakit, mau nilep duit gue dan abang gue lagi. Lihat aja gue gebukin lo sampai mati. Dijadiin mainan orang. Masih keluar bikin onar. Bang, aku sudah 3 hari nggak makan. Aku mohon, kalian kasih aku sesuap nasi saja. Apapun akan kulakukan. Pergi. Kalau ketemu lagi, gue hajar lo mati. Denger enggak? Zheng Xihan. Hianci, kenapa kau di sini? Dasar gila. Kau mau apa? Jangan mendekat. Kau orang jahat yang menghancurkan hidupku. Aku akan mengirimmu ke neraka. Ke neraka. Berdiri. Suamiku. Kamu baru saja mendirikan departemen proyek baru, pasti butuh uang di mana-mana. 2 miliar ini adalah tabungan saya dari hari ke hari, kamu pakai dulu saja. Saya Shen Yan, tidak akan pernah ketika suami dalam kesulitan pindah berpihak ke orang lain. Keluarga Hi membutuhkan saya. Saya akan menemani Yanci melewati rintangan ini bersama-sama. Shen Yan, aku yang bersalah padamu. Tapi bertemu denganmu adalah hal paling beruntung yang pernah aku Hianci alami seumur hidup. Hutangku padamu, biarkan aku membayarnya di neraka. Selamat tinggal. Aneh, bunga hyacint kan tidak layu sampai beberapa bulan lagi? Kenapa tahun ini layu lebih cepat dari biasanya? Aku sudah beli beberapa set baju untuk anak lebih awal. Ayo lihat bersama.